Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Pagi, Apa Bu Linda. kabar hari ini? Kabar Sehat, baik, Bu. sehat. Sehat, Bu. Iya, syukur kepada Tuhan bahwa anak-anak Ibu dalam keadaan sehat ikuti pelajaran seni budaya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya dibuka dengan doa. Silahkan Ketua Kelas Rio memimpin doa kita. Ketua Kelas Rio. Wakil aja, Bu. Si Wakilnya saja, Bu. kelasnya ini permisi tadi, Bu. Wakilnya Iya. Pak Andre. Ya, Bu, saya silakan saja, Bu. wakil. Saya saja. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka kita terdahulu berdoa, doa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Andre sudah bersedia memimpin doa. Kemudian Ibu mau mengabsen dulu kehadiran di kelas ini. Untuk sekretaris, apakah hadir semua? Hanya Ratna, Bu, yang tidak hadir, keterangannya sakit. Wah, semoga teman kita ini kita bawa dalam doa ya, supaya cepat lekas pulih dan dapat bergabung dengan kita dalam mengikuti pelajaran. Nah, pada kali ini materi yang akan kita pelajari tentang konsep, teknik, dan prosedur berkarya tari kreasi. Nah, anak-anak sekalian, di kelas 10 kalian sudah mempelajari konsep, teknik, dan prosedur berkarya tari tradisional. Nah, di kelas 11 ini kalian akan mempelajari tari kreasinya. Pada materi kali ini kita akan mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang didasari dari kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar pada materi kali ini? Yaitu menerapkan konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya tari kreasi. Indikator tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, menelaah konsep dalam berkarya tari kreasi. Yang kedua, menganalisis teknik dalam berkarya tari kreasi. Yang ketiga, menyusun prosedur merangkai gerak tari kreasi. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menelaah konsep dalam berkarya tari kreasi melalui metode tanya jawab dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis teknik dalam berkarya tari kreasi melalui media audiovisual dengan baik dan benar. Tujuan yang ketiga, peserta didik menyusun prosedur merangkai gerak tari kreasi melalui metode diskusi dengan tepat. Nah, Ibu akan menayangkan satu tari kreasi dan nanti akan kalian telaah apa sih yang dimaksud dengan tari kreasi. Ya, mari kita
tari kreasi yang ada dalam video ini? Iya, itu Ibu tanyakan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Adakah anak-anak yang tahu apa itu arti dari tari kreasi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Tari kreasi itu adalah tarian baru, Bu, yang belum pernah ditampilkan, Bu. Iya, betul Diana. Tari kreasi itu adalah tarian baru yang belum pernah ditampilkan. Yang lain? Saya Ibu, tari kreasi menurut saya itu yaitu tari yang ruang geraknya sudah luas Bu, sehingga menarik dan tidak monoton. Iya, bagus Ika. Tari kreasi itu salah satu
ruang geraknya sudah luas, sehingga penonton itu tertarik untuk melihatnya dan kita menonton juga tidak bosan. Yang lain? Saya, Bu. Ada lagi yang bisa memberikan Bu. pemahamannya? Iya, Putri, silakan, Nak. Tari kreasi itu bisa menggunakan alat atau properti, Bu, untuk tarinya. Iya, betul. Kalau tari kreasi itu sudah identik menggunakan alat dan properti. Supaya apa? Supaya tariannya atau gerakannya bisa dikembangkan lebih luas lagi. Ya, terima kasih yang sudah memberikan tanggapannya terkait tari kreasi. Ada lagi? Ya, kita lanjut. Nah, pada materi ini kita harus memahami yang pertama konsep tari kreasi. Ya, konsep tari kreasi ini dasar kita menciptakan sebuah tari. Nah, di sini ada 4 gambar, ya, ada 4 gambar. Yang pertama, gambar yang di sini, kenapa Ibu buat gambar pohon begitu? Ada yang bisa memberikan pendapat? Apa yang dimaksud gambar pohon itu? Ayo, anak-anak. Saya, Bu. Ya, Diana, Gerakan silakan. angin gerakan angin sepoi-sepoinya, Bu. Oh iya, ya betul. Ini pohon. Pohon itu yang pastinya bergerak juga, ya, bergerak. Apa yang bisa kita ambil gerakan pohonnya? Pohonnya bergerak dengan angin sepoi-sepoi, mungkin ditiup angin, ya. Diana boleh memberikan sedikit gerakan bagaimana angin sepoi-sepoi? Bisa, Bu. Gerakan Ya, angin sepoi-sepoi, peragakan Bu. sedikit, Nak. Seperti ini, Bu. Iya, Ya, mantap. seperti tertiup Iya, angin, iya. sepoi-sepoi. Iya, bagus. Iya, bagus ya, Nak, ya. Ya. Berarti gerakan pohon itu bisa kita ikuti atau bisa kita ciptakan jadi sebuah tari atau bisa kita ambil gerakannya itu. Ya, terima kasih untuk Diana. Pada gambar yang kedua. Ya. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya pada gambar yang kedua ini? Saya, Bu. Fajar, Bu. Iya, Fajar, silahkan, Nak. Gambar yang kedua, Bu, gerakan burung terbang, Bu. Iya, betul. Ya, berarti mungkin selama ini kita tidak berpikir bahwa gerakan dari burung itu apakah bisa kita jadikan tari? Bisa. Ya, gerakan terbang karena burung itu terbang, ya. Oke, coba Fajar peragakan dulu sedikit bagaimana gerakan burung saat terbang. Mungkin gini, Bu, ya. Begini, Bu. Terbang ya, Bu. Agak loyo sedikit, Bu. Ya, Bu. Iya, gerakannya Fajar jangan di depan, boleh dikepakkan sayapnya seperti ini ya. Karena burung itu punya begini, sayap, Bu, ya? jadi tangannya yang Begini, Bu, iya begini, Bu. kepak-kepak sayap Iya. begitu. Oh, Iya, iya, Bu. begitu Fajar. Oke, lanjut. Gambar yang ketiga. Siapa yang bisa memaparkan? Yuk, memberikan pendapatnya tentang gambar yang ketiga ini. Saya, Bu. Iya, Ika, silahkan, Nak. Ya, gambar yang ketiga itu adalah gerakan manusia yang sedang memanen kopi, Bu. Iya, betul. Ya, gerakan manusia ketika memanen kopi. Berarti gerakan manusia itu salah satu panen kopi ini adalah aktivitas manusia yang dilakukan setiap harinya. Berarti konsep tari kreasi itu bisa kita ambil dari gerakan-gerakan atau aktivitas dari manusia yang tiap harinya dilakukan, begitu ya. Terima kasih, Ika.
Kemudian pada gambar yang keempat. Yuk, silakan memberikan pendapatnya mengenai gambar yang keempat ini. Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, Putri, silakan, Nak. Gerakan tokoh Gatot Kaca itu, Bu. Iya, betul. Ya, gerakan tokoh Gatot Kaca. Yang berarti ketika kita membuat gerakan, boleh kita tiru dari tokoh-tokoh seperti ini. Gerakannya gagah, gerakannya perkasa. Begitu dia ya. Konsep tarik kreasi itu bisa kita ambil gerakan pohon, gerakan hewan, gerakan manusia, ataupun peniruan dari tokoh-tokoh. Kemudian kita lanjut pada bagian B. Teknik dan prosedur teknik gerakan tarik kreasi. Yang pertama ada gerakan tangan, ya. Yang kedua ada gerakan kaki. Yang ketiga ada gerakan kepala dan keempat gerakan badan. Nah, pada teknik yang pertama tadi saja sih yang teknik dari gerakan tangan. Ayo, apa yang termasuk gerakan dari tangan? Saya, Bu. Iya, Mariono, silahkan, Nak. Gerakan tangannya kayaknya ukel ya, Bu. Gerakan tangannya ukel, Bu. Iya, ukel. Ya, Kemudian ada gerakan kaki ukel. yang ini jinjit. Gerakan Iya, kakinya jinjit pada nampaknya gerakan ini. kaki ada gerakan jinjit. Iya, betul. Pada gerakan kaki ada gerakan jinjit. Betul ya, Mariono ya? Ya, Bu. Kemudian ada gerakan kepala. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu gerakan kepala? Saya, Bu. Gerakan kepalanya Iya, silahkan. seperti gerakan menggeleng. Iya, gerakan kepala itu ada menggeleng, namun di sini dia memperagakan gerakan menunduk ya. Selain gerakan menunduk, menggeleng, bisa juga menoleh. Ya, bisa juga gerakan kepala itu memutar dagunya. Itu sudah termasuk gerakan kepala. Kemudian pada gerakan keempat, gerakan badan. Ayo, siapa yang bisa memberikan Saya, Bu. salah satu contoh gerakan badan? Ya, Saya, Sria. Bu, saya. Ya, Bu. Kalau Iya, gerakan silakan, badannya Nak. condong ke kanan dan ke kiri, Bu. Iya, betul. Gerakan badan itu bisa condong ke kanan, condong ke kiri, bisa juga mendak, ya. Boleh condong ke depan dan condong ke belakang. Nah, itulah pengkategorian jenis-jenis atau yang termasuk teknik-teknik gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan kepala, dan gerakan badan. Kemudian pada bagian C, prosedur merangkai gerak tarik kreasi. Ya, prosedur itu sama dengan langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkah kita untuk merangkai gerak tarik kreasi? Di sini ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama, eksplorasi. Ya, apa itu eksplorasi? Yang dipahami anak-anak, apa itu eksplorasi, Nak? Ayo, siapa? Saya, Bu. Iya, Andre. Silakan, Nak. Ya, eksplorasi adalah gerakannya yang diambil dari gerakan kehidupan sehari-hari, Bu. Contohnya yang lagi Iya, memanen padi, Bu. betul. Iya, betul. Jadi, eksplorasi ini
berasal dari kegiatan kita sehari-hari atau yang ada di lingkungan kita, ya. Termasuk tadi kalau Andre sering melakukan kegiatan memanen padi, gerakan memanen padi itu bisa kita jadikan tari kreasi. Itu namanya Andre membuat tari kreasi berdasarkan eksplorasi. Ya, bagus ya Andre ya. Yang kedua, improvisasi. Ya, siapa yang bisa mengeluarkan atau memberikan pendapatnya tentang improvisasi? Saya, Bu. Iya, Diana, silakan Nak. Improvisasi itu, Bu, seperti gerakan tiba-tiba atau spontan, Bu. Iya, betul. Ya, kalau improvisasi itu gerakan tiba-tiba atau spontan terjadi. Ya, ketika kita menari di atas panggung, mungkin kita lupa atau Diana lupa ya, gerakannya di tengah-tengah pertunjukan. Kemudian Diana boleh improvisasi, ya, memunculkan gerakan baru, ya, memunculkan gerakan yang spontan. Ya, yang tadinya gerakan yang dimunculkan Diana itu tidak ada dalam konsep. Ya, itu pemahaman atau pengertian dari improvisasi. Bagus ya Diana. Yang ketiga, evaluasi. Ya, bagaimana pemahaman anak-anak terkait evaluasi? Saya Bu, Fajar Bu. Iya, Fajar, silahkan Nak. Menurut saya Bu, evaluasi adalah menyeleksi gerakan yang tidak sesuai Bu. Begitu menurut saya Bu. Iya, betul. Iya. Evaluasi, sudah jelas namanya evaluasi, menyeleksi, ya, menyeleksi. Kita menyeleksi gerakan-gerakan yang sudah dibentuk, ya, dievaluasi mana gerakan yang sesuai kita tampilkan, ya, mana yang tidak sesuai itu tidak akan digabungkan atau tidak akan ditampilkan. Begitu dia kalau pengertian dari evaluasi. Bagus ya Fajar. Yang keempat, komposisi. Ya, bagaimana pemahaman anak-anak terkait komposisi? Ya Bu, saya Bu. Iya, Putri, silakan Komposisi Nak. adalah satu kesatuan gerak tari Bu. Iya, bagus. Ya, bagus ya Putri. Komposisi. Ini sudah jadi satu. Ya. Setelah dieksplorasi, improvisasi, kemudian evaluasi, jadilah satu tariannya. Itu namanya komposisi. Ya, penggabungan dari ketiga rangkaian yang di atas ini. Jadi satu, makanya dia terciptalah sebuah tari kreasi. Nah, dari pemaparan ini, adakah pertanyaan dari anak-anak? Tidak ada. Kemudian Ibu akan membentuk kelompok, ya, kelompok diskusi. Ibu akan membagi dua kelompok. Kelompok yang pertama ada Ika, Mariono, Sri Asyanti, Tri Ikarani, dan Rio. Kelompok yang kedua ada Putri, Diana, Fajar, Andre, dan Ratna. Ayo, silakan membentuk kelompok diskusi dulu. Bangkunya digeser ya. Iya Bu, baik Bu. Apakah sudah berkumpul bersama kelompoknya? Kelompok Ika sudah? Kelompok satu Sudah, Ika Bu. sudah? Iya, sudah. Iya, kelompok dua Putri? Ya Bu, sudah Bu. Iya. Nah, kemudian Ibu akan membagi LKPD-nya. Nah, di sini ada mata pelajaran seni budaya, kemudian materinya konsep, teknik, dan prosedur. Anak-anak mengerjakan yang 3 yang ada di LKPD. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud berkarya tari kreasi?
Yang kedua, diskusikan dengan kelompok belajarmu teknik tari kreasi yang ada dalam 4 gerakan tersebut. Dan yang ketiga, tentukan prosedur langkah-langkah penciptaan tari kreasi yang akan direncanakan. Nah, di sini anak-anak akan membuat LKPD ini dalam diskusi. Kemudian kamu mendiskusikan apa sih yang termasuk gerakan-gerakan yang keempat tadi, yang dalam teknik gerakan tangan. Tadi kan sudah disebutkan satu persatu. Nah, kamu akan mengembangkan apalagi yang ada di gerakan tersebut. Apa yang ada di gerakan tangan, di gerakan kaki, gerakan badan, dan di gerakan kepala. Kemudian kamu tentukan langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah penciptaan tari kreasi tadi. Ya, boleh kamu menentukan apakah dia melalui improvisasi, apakah melalui eksplorasi, apakah melalui evaluasi atau komposisi. Nah, keempat itu harus ditentukan langkah-langkah tari kreasi yang akan kamu buat. Ya, silahkan berdiskusi. Iya, kelompok 1, apakah ada kendala dalam mengerjakan diskusinya? Iya, Bu. Untuk kelompok 1 masih ada kendala belajar, Ibu. Yang pertama, Bu, apakah bentuk teknik tangan, badan, kepala, dan kaki itu diuraikan gerakannya ya, Bu? Iya, betul. Ya, sebaiknya diuraikan semua gerakan-gerakannya. Supaya apa? Supaya ketika kita nanti mempraktekkannya, kita langsung dapat memperagakannya secara langsung. Tidak lagi lupa-lupa. Mana tahu temanmu juga lupa, ya kan? Jadi harus diuraikan supaya sama-sama tahu. Kelompok Iya, Bu. 2. Terima kasih. Kelompok 2 tidak ada kendala, Bu. Kami semua pintar-pintar. Iya, bagus. Ya, tidak ada kendala. Oke, kelompok 1, silahkan presentasikan hasil diskusi kalian. Iya, setelah kita melihat diskusi kelompok presentasi, diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2, ya semuanya sudah bagus, ya. Sudah bagus dan sudah sesuai konsep, teknik, dan prosedur. Ya, hanya saja pada kelompok 1, pada gerakan tangannya gunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, mungkin kelompok 1 masih menggunakan bahasa sendiri ya. Apabila ada orang lain membaca uraian gerak yang akan kalian buat, mungkin agak sedikit bingung. Nah, itu perbaikan dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, sudah rampung, sudah bagus semuanya. Nah, dari kesimpulan materi kita pada hari ini, terkait dari teknik, konsep, dan prosedur, ialah bahwa tari kreasi itu bisa kita ambil dari gerakan alam, gerakan manusia, dan gerakan hewan atau binatang. Nah, di samping itu, bisa juga tari kreasi itu kita ambil dari gerakan atau peniruan dari tokoh-tokoh, ya. Selain itu juga tari kreasi bisa kita ciptakan dari
atau mendengarkan instrumen atau lagu, ya. Kita hanya mendengarkan instrumen, bisa kita ciptakan juga sebuah tari kreasi. Oke, di samping itu juga, apakah anak-anak bisa memberikan tanggapannya Saya Bu, terkait bisa Bu. pembelajaran kita hari ini? Iya. Ayo. Tari kreasi. Kalau tari kreasi itu adalah tarian yang sudah berkembang Ibu dan tidak berpijak lagi dari pola tari tradisi. Seperti Iya, itu Ibu. bagus. Iya, betul, Ika. Jadi kesimpulan dari tari kreasi tadi adalah tarian yang sudah berkembang dan tidak berpijak dari pola tradisi, ya, sehingga dia menarik, dilihat menarik dan tidak monoton. Kemudian ada lagi? Ada Bu, dari saya Bu. Iya, Putri, silakan, Nak. Teknik berkarya tari kreasi itu ada 3 Bu, yaitu gerakan tangan dan kaki, kemudian gerakan badan dan gerakan kepala Bu. Iya, bagus, ya. Berarti teknik itu ada 4, gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan badan, dan gerakan kepala. Nah, dari keempat teknik inilah dasar kita untuk menciptakan sebuah tari kreasi. Nah, untuk materi minggu depan, kita akan memperagakan teknik, konsep, dan prosedur yang sudah kalian buat pada hari ini. Ya. Iya, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa diterapkan atau diperbaiki lagi dan diperagakan untuk minggu depan ditampilkan di depan kelas. Ya. Ya, untuk menutup pembelajaran hari ini ditutup dengan doa. Silakan Ketua kelas. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita, agar kita bisa istirahat, jadi kita tutup dengan doa. Doa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Udah, Bu. Iya, sekian perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Saya kembalikan kepada Pak Andre. Ya, terima kasih Ibu Rinda atas praktek peer teaching ya. Langsung saja kita serahkan kepada Bapak dosen kita untuk memberikan saran dan masukan agar bisa menjadi perbaikan untuk Ibu Rinda dan untuk kita semua. Silakan Pak Joka. Terima kasih Ibu Rinda, sangat baik. Hanya saya ingin sampaikan ya sekali lagi untuk konsisten ya. Kalau menggunakan anak-anak menggunakan nat ya, supaya dari awal sampai akhir itu bisa selesai dengan baik. Dan waktu Ibu Rinda sekitar 23 menit. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi, memang untuk peer teaching waktunya yaitu 40 sampai 50 menit yang dimintakan. Tapi karena ini memang untuk materi peer teaching, karena sebagai latihan memasuki PPL, sebaiknya kita persiapkan dengan baik supaya memang betul-betul tampil pada PPL sudah memang sesuai waktu dan mungkin dalam tutur kata kita, dalam penyajian. Jadi
dan saya lihat sudah disampaikan dengan baik untuk KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Memang tadi untuk Ibu Diana yang awal itu jangan lupa untuk berikut untuk KD-nya dan IPK, tujuan pembelajaran disampaikan sebagaimana Ibu Rinda dan Ibu Ika tadi ya sudah sampaikan, supaya memang ada kelihatan untuk hubungan satu dengan yang lain sejak pembukaan sampai pada penutup. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih Pak Joki atas masukannya.